Oke, halo teman, balik lagi bersama aku, William Hadapan dari Teknik Geofisika. Dan kali ini kita cukup berbeda teman, karena kita nggak membahas soal apa itu latihan programming, juga kita nggak ngelakuin itu, ataupun kita nggak bahas tentang buku geologi fisik yang bercerita seperti itu, yang banyak sekarang. Tapi kali ini kita akan bahas cukup berbeda tentang bukunya William Lowry. Ya mungkin kalian melihat backgroundnya, itu buku ini teman. J26 A Very Short Introduction by William Lowry. Mungkin di sini banyak banget teman-teman yang bertanya-tanya, apa sih geofisika? Apa sih isinya? Dan juga apa sih yang dipelajari? Dan juga pasti banyak teman yang bertanya tentang kegunaan geofisika itu apa sih sebenarnya di dunia nyata. Dan oleh karena itu teman-teman, mungkin buku ini Geophysics Geophysics Basic Introduction bisa menjelaskan secara menyeluruh dan bukan secara kompleks teman-teman. Apa itu geofisika dan juga dalam dan mana seperti apa yang dipelajari dan juga kegunaannya nanti di masa depan itu buat apa sih? Gitu. Oke teman, tanpa berlama-lama langsung aja kita bedah bukunya karyanya William Lowry chapter per chapter. Oke, pertama kita masuk ke chapter yang pertama. What is geophysics? Apa itu geofisika? Yang dimana William Lowry menjelaskan di bukunya di chapter pertama ini kegunaan geofisika itu apa, pengertian geofisika itu apa, metodenya seperti apa, sejarahnya geofisika, pembuktian teori yang sangat-sangat terkenal, yaitu kalau misalnya teman-teman tahu pasti benua dunia menyatu mengenal tangga sehingga lama-kelamaan akan menjadi benua seperti sekarang, yaitu benua yang terpisah-pisah. Dan itu dibahas di bukunya. Dan juga di sini menjelaskan ability of geophysics sendiri. Dan ya, dan menurutku, karena aku dari teknik geofisika itu sendiri, karena geofisika adalah seperti indera keenam kita, teman-teman. Kita menyebutnya ya, dia indera keenam. Karena memang kita nggak bisa melihat langsung dong, apa yang di dalam inti bumi, ataupun apa yang di dalam bumi itu sendiri, teman-teman. Dan ya, kita juga indera keenam tadi. Dan kita menggunakan apa sih untuk melihat apa yang di dalam inti bumi itu sendiri, teman-teman. Yang kita pakainya physical properties. Oke? Di mana alat itu atau tools kita untuk kita melihat mantel, keras, di bawah permukaan bahkan, ataupun melihat inti itu sendiri. Dan dia berguna banget untuk industri pertambangan ataupun industri-industri bahkan yang berhubungan langsung dengan bumi itu sendiri. Karena memang physical properties didesain seperti itu, teman-teman. Yang dimana memang membantu kita untuk sebagai melihat apa yang di dalam bumi. Oke, kita masuk ke chapter 2 atau planet Earth atau planet bumi itu sendiri. Yang dimana William Lowry ini menjelaskan asal-usul bumi, orbit bumi yang bentuknya seperti elips, bukan yang sering dikenal seperti bulat secara menyeluruh ataupun datar yang sering menjadi perdebatan kontroversial. Tapi orbit bumi berbentuk elips. Serta juga menjelaskan di chapter 2 ini apa itu siklus Milankovitch itu sendiri. Dan juga pastinya penentuan usia bumi yang sudah berapa tahun sih lamanya. Gitu. Di mana bumi ini sangat-sangat dipengaruhi oleh perubahan kecil pada orbitnya. Atau orbit bumi itu sendiri bisa mempengaruhi bahkan perubahan kecilnya itu karena ya orbit itu sendiri. Dengan kata lain, bumi itu dinamis, teman-teman. Dan bukan benda mati. Kalau misalnya dia itu tidak bergerak ataupun maka ya dia perlahan akan mati, teman-teman. Dan bumi akan lenyap. Kita masuk ke chapter 3. Ke chapter 3 yaitu Seismology on Earth's Internal Structure. Yang dimana memang di sini membahas seismologi dan juga apa sih yang ada di dalam bumi itu sendiri, teman-teman. Ya,
Di sini membahas banyak sekali deformasi elastis dan juga gelombang seismik, gelombang P dan S, yang dimana memang gelombang P ini gelombang primer lebih cepat daripada gelombang S atau gelombang sekunder. Juga ada gelombang permukaan seperti relief wave dan juga low wave. Terus juga ada prinsip optik seismik seperti refleksi, refraksi, dan juga difraksi, teman-teman, tentunya. Dan juga membahas tentang struktur interior bumi itu sendiri dan juga tomografi seismik. Di sini aku melihat bahwasanya William Lowry menjelaskan di bukunya di Geophysics Very Short Introduction ini, bumi itu seperti bawah, teman-teman, yang berlapis-lapis, dan kita membutuhkan sesuatu yang bisa melihatnya, yaitu gelombang seismik itu sendiri. Dengan kata lain, bahwasanya gelombang seismik adalah suatu tools untuk kita melihat apa yang ada di dalam bumi itu sendiri. Dan juga dia membahas tentang shadow zone, di mana zona bayangan, di mana zona bayangan itu sendiri adalah zona di mana gelombang es tidak dapat menembus benda ataupun sesuatu yang cair, teman. Ya, makanya kita tahu bahwasannya dalam gelombang es, bahwasanya inti bumi itu bersumber di fluid atau cair. Kemudian chapter 4, teman-teman, kita masuk ke chapter 4. Seismicity and the Restless Earth. Yang dimana chapter 4 ini membahas tentang bumi yang tidak pernah istirahat, teman-teman. Oke, seperti mekanisme gempa, parameter gempa itu seperti apa, terus juga hubungan gempa dengan batas-batasannya, pematangan samudra, zona subduksi, dan juga sesar, teman-teman, dan juga development project seperti itu. Dan tantangan prediksi di sini dijelaskan oleh William Laurent itu sendiri, seperti time and location dari gempa itu sendiri yang gak pernah kita bisa akurat untuk menemuinya, untuk tentuin time dan lokasi gempa itu sendiri, serta juga fenomena selain kuat. Nah, di sini juga dibahas seperti itu. Dan ya, penjelasannya dari chapter 4 ini dijelaskan bahwa susahnya memprediksi gempa bumi secara akurat, seperti yang tadi aku bilang tadi. Bahwasanya memang kita tidak bisa memprediksi secara akurat gempa bumi, tapi kita bisa memprediksi gempa bumi secara global. Dan juga di sini menjelaskan tentang elastic rebound ataupun lenting elastis, di mana batas kemampuan batu sebelum dia patah ataupun nanti mengalami gempa nantinya. Oke, kita masuk ke chapter 5 atau Gravity and the Figure of Earth. Gravity dan juga apa sih bentuk bumi yang sebenarnya itu. Di sini William Lorin menjelaskan di chapter 5 bagaimana bentuk bumi, yang seperti goid dan juga ellipsoid, percepatan gravitasi, anomali gravitasi, dan juga resistasi. Di mana memang anomali gravitasi ini membantu menemukan rongga bawah tanah, teman-teman. Dan di mana anomali gravitasi ini tampaknya bisa membantu para pekerja tambang, para pekerja mineral, ataupun para pekerja sumber daya alam lainnya untuk eksplorasi, itu bisa ditunjukkan dengan anomali gravitasi ini, teman-teman. Atau anomali gravitasi ini sangat-sangat membantu untuk menemukan sumber daya itu semua, teman-teman. Oke, teman-teman, kita masuk ke chapter 6 ataupun the Earth Head atau aliran panas bumi, teman-teman. Gimana sih sumber panas bumi itu? Bagaimana mekanisme perpindahan panas itu seperti apa? Seperti induksi dan juga konveksi. Juga di sini dijelaskan aliran panas dan juga aliran suhu atau geotherm. Dengan seperti yang aku bilang tadi, bahwasanya bumi akan mati kalau misalnya nggak ada aliran panas, teman. Benar-benar nggak ada aliran panas, maka bumi akan mati. Karena memang untuk menggerakkan samudra, untuk menggerakkan benua, kita butuh aliran panas yang nantinya akan selalu berputar dan akan terus menghasilkan pergerakan. Dan kalau misalnya nggak ada aliran panas dan nggak ada aliran sama sekali, maka bumi perlahan akan mati. Oke, kita masuk ke chapter 7. The Earth Magnetic Field.
di mana begini menjelaskan geomagnetisme, teori dinamo itu seperti apa, terus variasi penelitian kutub, dan juga paleokultisme, teman-teman. Dari sini, ya, betul, kita dilindungi medan magnet gravitasi atau medan magnet dari radiasi matahari, teman-teman. Dan di sini juga menjelaskan bahwasanya aurora itu terbentuk bagaimana sih? Nah, itu jelaskan di bukunya William Lowry ini, teman-teman. Ya, dengan adanya perpecahan gelombang dari radiasi matahari ini sehingga bisa membentuk aurora. Ya, secara garis besar seperti itu. Terus juga medan magnet bumi membantu untuk mengetahui sejarah planet bumi. Ya, karena memang batuannya, batuan-batuan yang ada di dalam bumi pastinya, teman-teman, membantu kita untuk sebagai perekam arah medan magnet bumi pada saat dahulu kala ataupun ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Chapter 8 ataupun after ataupun penjelasan secara rangkuman. Di sini William Murray menjelaskan bahwasanya peran dan eksplorasi sumber daya alam, terus juga pemantauan bencana ataupun mitigasi bencana, dan juga pemahaman ilmiah untuk jangka panjang, teman-teman. Dan ya, menurutku, geofisika bukan ilmu masa lalu, teman-teman, melainkan ilmu masa depan untuk menjaga keseimbangan alam kita. Untuk kita bisa memahami bahwasanya bumi itu akan terus bergerak, dan juga kalau misalnya kita nggak jaga, maka akan berakhir dengan sangat-sangat tragis. Menurutku, teman-teman. Dan secara garis besar memang dari tiap bab di bukunya William Lore ini benar-benar membuka mata aku, teman-teman. Benar-benar membuka. Misalnya memang bumi yang kita lihat sekarang itu benar-benar dinamis banget, teman-teman. Walaupun benua geraknya cuma sepupu kita doang setiap tahunnya, tapi dampaknya bisa bikin pegunungan Himalaya yang kita kenal sekarang dengan pegunungan seperti ini. Dan juga dengan pergerakan yang seperti itu bisa membuahkan hasil samudra yang sangat sangat besar. Gimana? Keren, Pak. Nah, makasih teman-teman udah dengerin review aku dari bukunya Geodesic Apparition Introduction karyanya William Lowry. Semoga kita makin paham dengan bukunya ini, gimana musim ini kita bekerja. Dan dan aku mau kasih rating seperti ya gitu-gitu aja. Untuk kedalaman materinya aku kasih sekitar, karena ini tidak terlalu dalam, aku kasih 3 dari 5 bintang. Aku kasih 3 bintang dari 5. Terus juga untuk kesesuaian materinya aku kasih, karena ini sangat-sangat sesuai itu memang aku kasih 4,5 dari 5, karena memang tidak sempurna untuk menjelaskan kesesuaian geologi ini. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya, dan aku harap teman-teman selalu penasaran selalu dengan kita. Bye bye.